Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan terbesar di dunia. Memiliki 17.508 pulau dengan luas wilayah lebih dari 5 juta kilometer persegi dengan garis pantai sepanjang 81.290 kilometer. Hal ini diperkuat dengan pengakuan dunia dengan ditetapkannya Indonesia sebagai negara kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketiga tahun 1982. Luas wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote ini sangat kaya dengan keberagaman potensi alam dan budayanya. Mulai dari potensi wisata alamnya yang sangat indah, hasil hutan dan pertanian, kekayaan energi, pertambangan, dan sumber daya mineral yang tiada habisnya, hasil laut dan perikanan yang melimpah, dan tidak ketinggalan keragaman dan kekayaan budayanya. Di sisi lain, negara kepulauan Indonesia memiliki 92 pulau terluar yang memiliki titik pangkal yang berbatasan dengan 10 negara tetangga. Sebagai negara kepulauan, sudah tentu pulau-pulau di Indonesia memiliki tingkat keterjangkauan yang sangat beragam. Letak geografis pulau-pulau di Indonesia yang dipisahkan lautan dengan jarak yang cukup berjauhan merupakan kendala besar dalam proses pembangunan dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakatnya. Mulai dari sulitnya akses transportasi laut maupun udara, tidak terjamahnya pulau-pulau terluar dan terdepan ini oleh pembangunan infrastruktur, masih banyak masyarakatnya yang masih tertinggal perekonomiannya dan hidup di bawah garis kemiskinan, dan masih banyak masalah ekonomi dan sosial lainnya yang timbul. Belum lagi masalah disintegrasi yang muncul lantaran kurang terperhatikannya pulau-pulau terluar dan terdepan tersebut. Masih segar dalam ingatan kita, lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan pada tahun 2002 dengan alasan ineffective occupation atau wilayah yang diterlantarkan. Fakta itulah yang menjadi dasar kuat bagi Indonesia dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai negara kepulauan serta melindungi wilayah perairan yang menjadi kedaulatannya. Belum lagi posisi Indonesia yang dilingkari jalur gempa paling aktif di dunia, yaitu cincin api Pasifik. Di negeri ini terjadi tumbukan 3 lempeng benua yang mengakibatkan wilayah Nusantara selalu berada dalam bencana akibat letusan gunung api, gempa, dan tsunami. Atas dasar itulah, Kementerian Sosial Republik Indonesia menggagas suatu kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan dengan metode penjangkauan atau outreach terhadap pulau-pulau terluar dan terdepan tersebut dalam satu kegiatan bertajuk Safari Bakti Kesetiakawanan Sosial. Kesejahteraan sosial merupakan hak dan tanggung jawab bagi setiap warga Indonesia, tidak terkecuali bagi saudara kita yang berada di pulau-pulau terpencil di perbatasan Indonesia. Karena itulah, Kementerian Sosial Republik Indonesia bekerja sama dengan Panitia Pusat Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional melakukan kegiatan Safari Bakti Kesetiakawanan Sosial. Kapal kemanusiaan Safari Bakti Kesetiakawanan Sosial dilepas Menko Kesra Agung Laksono di Pelabuhan Kolin Lamil Tanjung Priuk, Jakarta, 4 Juni 2013. Kita sebangsa dan setanah air, kita siap untuk berbagi dan memiliki perasaan kepedulian yang luar biasa, mudah-mudahan terasa oleh masyarakat. Dan kita inginkan masyarakat pun di daerah tersebut perasaan dan semangat itu semakin solid, sehingga konflik-konflik yang biasa terjadi di beberapa titik mulai hilang, mulai berkurang, karena mereka melihat bahwa tidak ada pilihan lain untuk bangsa ini untuk maju ke depan, kecuali kita siap peduli dan berbagi dan saling menyayangi satu dengan yang lain. Kapal kemanusiaan ini membawa berbagai bantuan sosial untuk saudara-saudara kita di pulau-pulau terluar yang berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan beberapa donatur lainnya. Kami melihat bahwa di belahan bumi Indonesia yang lain terdapat persoalan-persoalan atau masalah sosial yang harus disentuh.
terutama di pulau-pulau terdepan, terluar, terpencil, tertinggal, dan terisolir. Tidak hanya sekedar memberikan sentuhan tentang kesetiakawanan sosial dalam arti yang sesungguhnya tentang peduli dan berbagi, tapi kami coba menyentuh kepada persoalan-persoalan yang terkait dengan kedaulatan dalam rangka penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bantuan tersebut dibawa dengan menggunakan KRI Banjarmasin yang juga berperan sebagai simbol dan perwakilan negara yang menjangkau masyarakat di pulau-pulau terluar, terpencil, dan terdepan tersebut. Ini merupakan program kerjasama antara Kementerian Sosial yang difasilitasi oleh Staf Operasi TNI Angkatan Laut dalam rangka melaksanakan kegiatan Safari Bakti Kesetiakawanan Sosial tahun 2013. Perjalanan dimulai dari Jakarta menuju Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Waingapu identik dengan kuda dan pacuan kudanya, di mana di kota ini terdapat penangkaran kuda terbesar di Indonesia. Perekonomian penduduk Sumba Timur ini sebagian besar adalah pertanian dengan padi, jagung, dan ubi kayu sebagai andalannya. Potensi pariwisatanya juga sangat indah. Pantai-pantainya sudah mendunia dikenal sebagai tempat berselancar yang menantang. Tidak ketinggalan sisa-sisa kebudayaan megalitik berupa kubur batu dan rumah-rumah adat asli nan eksotis. Namun sangat disayangkan dengan potensi yang besar itu, masyarakat kota Waingapu yang berpenduduk kurang lebih 50.000 jiwa ini masih banyak yang memiliki masalah kesejahteraan sosial dan hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi geografisnya yang berbukit-bukit dan berbatu sehingga sulit untuk dijadikan lahan pertanian atau perkebunan. Hal inilah yang membuat Waingapu menjadi salah satu daerah tujuan kapal kemanusiaan Safari Bakti Kesetiakawanan Sosial 2013. Karena pelabuhan Waingapu tidak memungkinkan untuk KRI Banjarmasin bersandar, bantuan dan tim relawan menggunakan LCVP atau Landing Craft Vehicle and Personnel untuk menjangkau Waingapu. Di Waingapu, tim relawan Safari Bakti Kesetiakawanan Sosial disambut hangat dengan pertunjukan tarian dan kebudayaan setempat, yaitu tarian Ninggu Harama. Sebuah tarian sakral yang merupakan representasi dari gambaran perang di zaman dahulu. Di Waingapu terdapat beberapa masalah sosial yang cukup pelik, di antaranya masalah anak putus sekolah, kurang gizi, masalah pendidikan, lanjut usia terlantar, dan masalah penyandang disabilitas. Bersyukur sama Tuhan, berterima kasih pertama Bapak Menteri Sosial. Perasaannya bersyukur pada Tuhan karena atas segala kasihnya lewat hamba-hambanya sebagai wakil Allah, sebagai pemerintah, membuat kami sebuah perubahan yang ada di kampung. Masih ditemui beberapa kasus pemasungan yang diakibatkan lantaran banyak masyarakat yang hingga mengalami gangguan jiwa berat menghadapi kerasnya hidup di Waingapu. Selain memberikan bantuan sosial, Safari Bakti Kesetiakawanan Sosial juga menghibur masyarakat Waingapu dengan pertunjukan musik dan sulap. Masyarakat Waingapu sangat terkesan dan merasakan kehadiran negara pada saat dikunjungi tim relawan Safari Bakti Kesetiakawanan Sosial. Bukan hanya karena bantuan yang diterima, tetapi lebih dari itu, kehadiran SBKS yang mampu menciptakan suasana keakraban memberikan kesan tersendiri bagi masyarakat Waingapu. Perjalanan kapal kemanusiaan SBKS dilanjutkan menuju Pulau Solor, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pulau Solor merupakan daerah pesisir yang memiliki potensi sebagai pulau nelayan, baik untuk nelayan tangkap maupun nelayan budidaya. Selain perikanan, Kecamatan Solor Timur masih memiliki banyak lahan tidur yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Hal ini terjadi karena masih kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat tentang potensi pertanian. Masyarakat Pulau Solor kebanyakan memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, petani garam, PNS, dan pemecah batu. Di Pulau Solor ini, tim Safari Bakti Kesetiakawanan Sosial melakukan pembangunan karakter terhadap masyarakatnya melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Proses ini juga didukung oleh interaksi para kelompok penyuluh dan tim Satgas SBKS melalui permainan edukasi dan kunjungan ke sekolah-sekolah. Perumahan di Pulau Solor ini sangat memprihatinkan. Kebanyakan rumah-rumah mereka masih beratap jerami, berlantai tanah, dan berdinding bilik dengan kondisi yang sudah tidak layak lagi. Dalam kesempatan ini, dilakukan bedah kampung yang dilaksanakan di Desa Menanga untuk 100 kepala keluarga sebagai bentuk rehabilitasi rumah tidak layak huni. Safari Bakti Kesetiakawanan Sosial juga membuka pelayanan berobat gratis yang banyak dikunjungi masyarakat Pulau Solor. Tujuan berikutnya adalah Pulau Wetar yang terletak di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Secara geografis, pulau yang memiliki 4 kecamatan dan 23 desa ini berbatasan laut langsung dengan negara Timor Leste. Setibanya di Pulau Wetar, tim relawan dihadapkan dengan masalah transportasi darat yang sangat terbatas. Dengan hanya menggunakan 1 buah truk, Satgas SBKS harus membawa banyak sekali bahan bantuan dan juga personel tim relawan ke lokasi bantuan yang jaraknya tidak kurang dari 6 km dari pelabuhan. Sebagian besar tim relawan rela berjalan kaki sepanjang 6 km di tengah teriknya panas matahari Pulau Wetar. Namun hal ini tidak mematahkan semangat tim relawan Safari Bakti Kesetiakawanan Sosial untuk meneruskan kegiatan sosialnya di Pulau Wetar. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Timor Leste, Pulau Wetar yang mayoritas penduduknya juga keturunan Timor Leste sangat rentan untuk terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Letak geografis yang cukup jauh, ditambah masih minimnya akses transportasi dan komunikasi, membuat Pulau Wetar ini masih sangat minim tersentuh pembangunan oleh negara. Mata uang rupiah di sini juga sudah banyak yang usang dan bahkan tidak berlaku. Seribu, uang seribu. Bahkan seorang anak kecil begitu bahagia saat dia bisa menukar uang pecahan Rp1.000-nya yang usang dengan yang lebih baru. Dengan kehadiran negara melalui Safari Bakti Kesetiakawanan Sosial di Pulau Wetar menjadi penyemangat bagi masyarakat sekaligus pengingat bahwa negara ini masih ada untuk mereka. Masyarakat sangat berterima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan negara Republik Indonesia untuk mereka, yang mereka tuangkan dalam sebuah tari dan lagu. Kami rakyat Pulau Wetar, anak bumi Indonesia, rasa bersuka gembira, terima kunjungan begini. Safari Bakti Kesetiakawanan Sosial saat ini sedang berada di Lantamal 9 Kota Ambon. Meskipun tadi pagi diguyur hujan hingga saat ini, tapi tidak mengurangi semangat dan antusias para satgas dan relawan. Ambon sendiri menjadi tujuan Safari Bakti Kesetiakawanan Sosial dengan masalah sosial yang agak berbeda dengan 3 daerah tujuan pertama. Sebagai daerah bekas konflik yang cukup parah dan berkepanjangan, Ambon meninggalkan sisa-sisa masalah yang sangat rumit dan tidak sebentar untuk menanggulanginya. Di antaranya, masih rentan dan rawan dengan konflik sosial, tempat tinggal di pengungsian yang tidak layak, tingginya angka kemiskinan, hingga kenakalan remaja dan fenomena anak jalanan. Karena hujan yang tidak kunjung berhenti,
penyerahan bantuan yang tadinya dipusatkan di daerah Batu Merah terpaksa diubah ke Balai Okumene. Namun hal ini tidak menyurutkan antusias warga dan juga tim relawan Safari Bakti Kesetiakawanan Sosial. Kegiatan Safari Bakti Kesetiakawanan Sosial dilanjutkan ke Pulau Haruku yang jaraknya tidak jauh dari kota Ambon. Pulau Haruku merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah. Pulau Haruku memiliki keindahan pantai dan laut yang luar biasa, sehingga memiliki potensi pariwisata baru di Indonesia yang akan menarik minat para wisatawan lokal maupun mancanegara. Di beberapa titik di Pulau Haruku ini, ternyata juga ditemukan kandungan emas dan kuningan yang cukup besar yang belum dikelola dengan maksimal. Hanya beberapa tambang emas tradisional saja yang beroperasi. Karena Pulau Haruku tidak memiliki dermaga yang cukup untuk KRI Banjarmasin maupun LCVV-nya, kegiatan penyerahan bantuan dilakukan dengan menggunakan beberapa speedboat dari Tulehu menuju Pulau Haruku. Perjalanan menuju Desa Aboru yang menjadi lokasi kegiatan SBKS dilakukan dengan menggunakan truk dan mobil bak terbuka untuk membawa bantuan dan juga relawan menuju lokasi. Perjalanan ditempuh selama 2,5 jam melewati medan jalan yang sangat ekstrim. Sampai-sampai salah satu mobil yang mengangkut relawan pecah ban di tengah perjalanan. Setibanya di Desa Aboru, masyarakat terlihat tidak antusias, bahkan terkesan mencurigai kedatangan tim SBKS. Bahkan tidak sedikit yang menunjukkan sikap bahwa mereka tidak butuh bantuan dan perhatian. Hal ini tidak mematahkan semangat tim relawan Safari Bakti Kesetiakawanan Sosial untuk meneruskan agenda kemanusiaannya. Dengan pendekatan personal melalui pemuka adat setempat dan juga pendekatan melalui anak-anak, masyarakat akhirnya menjadi terbuka dan menerima dengan baik kehadiran para relawan di tempat mereka. Esok harinya, pada saat tim relawan akan kembali ke KRI Banjarmasin, masalah kembali datang. Hujan deras dan angin kencang membuat LCVV tidak dapat menjangkau dermaga di Pulau Haruku untuk menjemput para relawan. Penjemputan yang dilakukan sejak pagi hari berakhir hingga sore menjelang malam. Para relawan disambut haru para rekannya di KRI Banjarmasin. Pagi yang cerah menyambut kedatangan tim Safari Bakti Kesetiakawanan Sosial tiba di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Kabupaten Fakfak terkenal dengan hasil buah palanya, sehingga dijuluki sebagai kota pala. Fakfak yang memiliki penduduk berjumlah sekitar 87.000 jiwa ini merupakan salah satu kota tertua di Papua. Kabupaten Fakfak memiliki potensi wisata yang sangat tinggi. Wisata ekoturisme keindahan